Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin para jamaah salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi dan anak-anakku sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah masih bisa melaksanakan serangkaian ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan agar kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sering disampaikan bahwa hal yang paling harus diperhatikan setelah kita menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan ibadah saum kita wajib menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan pahala ibadah saum kita. Menjaga diri dari perkara yang membatalkan saum itu relatif mudah, karena hanya 3 hal: menahan diri dari makan, minum, dan jima di siang hari. Tetapi ada hal yang paling harus diwaspadai, yaitu adalah al-mufsidat, perkara-perkara yang akan merusak nilai pahala ibadah saum, atau dengan kata lain, hal yang dapat membatalkan ibadah saum kita. Para ulama menyebut wa tamamu wa kamalu bijtinabil mahdurat wa adami wuqu'i anil muharramat. Kesempurnaan ibadah saum adalah dengan cara menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dan tidak melakukan perkara haram. Inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan yang mengandung dosa, wal amala bihi, dan perbuatan yang mengandung dosa, kata Nabi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak membutuhkan kita meninggalkan makan dan minum, karena tujuan ibadah saum bukan itu. Tujuan ibadah saum adalah la'allakum tattaqun, agar kita membiasakan diri agar ketakwaan ini menjadi libas, menjadi pakaian, menjadi akhlak kita sehari-hari. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud qaula zur itu? Kata-kata yang mengandung dosa. Nah, di antara yang masuk kategori qaula zur adalah ucapan yang mengandung kedustaan atau kadzab. Ketika kita sedang ibadah saum, kita berbohong. Ibadah saumnya tidak batal, tetapi pahalanya batal, atau ibadah saumnya menjadi rusak. Memang kalau melihat hadis, kadzab itu ada 2. Ada kadzab atau bohong secara zahir, ada bohong secara khafi. Bohong secara zahir itulah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Kata Nabi, jauhilah kebohongan, karena bohong itu akan membawamu, menunjukkanmu kepada al-fujur, kepada perbuatan dosa, kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, sedangkan dosa-dosa atau kejahatan itu akan membawamu sampai ke neraka. Itu yang dimaksud oleh Nabi adalah kadzib atau kadzab, kedustaan yang zahir. Tapi kemudian ada bohong yang khafi. Bohong khafi ini kalau dalam ilmu balaghah itu disebutnya bohong tauriyah, yaitu dengan membuat satu
ucapan untuk mengabulkan kesimpulan atau perhatian seseorang dari makna jauh ke makna dekat, atau membuat ta'aludul kalam, membuat ungkapan yang bertentangan dengan makna yang sesungguhnya. Bohong tauriah atau dusta tersembunyi ini memang kalau melihat hadis itu tidak menyebabkan azab Allah, tetapi tetap saja Allah marah. Bahkan seperti hanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Nabi Ibrahim, qad ghadiballahu ghadban syadidan lam yaghdab min qabl wa lam yaghdab ba'da. Allah marah dengan marah yang sangat. Allah belum pernah marah semarah ini, dan Allah tidak akan marah lagi setelah ini kepada. Kenapa Nabi Ibrahim dimarahi oleh Allah? Karena ternyata Nabi Ibrahim pernah berbohong. Saat itu disampaikan oleh Nabi Ibrahim, kata Nabi, di saat diminta syafaat oleh umatnya, karena setiap orang pada hari kiamat akan mengalami kesulitan yang tidak akan mampu mereka hadapi. Maka mulailah mencari syafaat. Datang ke Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, lalu kemudian terakhir datang memohon syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, kelima Nabi ini tidak sanggup memberi syafaat. Hanya Nabi Muhammad SAW yang memohon kepada Allah syafaat dan diizinkan untuk membela umat-umat. Kenapa kelima Nabi ini tidak sanggup memberi syafaat? Karena masing-masing punya kesalahan. Dan salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, anta khalilullah, engkau adalah kekasih Allah, mohon kami syafaat, mohon pembelaan dari. Kata Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi, masing-masing saja, karena aku punya dosa. Apa dosa Nabi Ibrahim? Kadzabtu salasa kadzabat, karena aku pernah berbohong 3 kali. Bapak Ibu berbohong berapa kali? Nabi Ibrahim itu berbohong 3 kali itu seumur hidup. Kalau kita mungkin sehari, apalagi tukang dagang. Orang ini jangan bilang-bilang cuma ke bapak aja. Ternyata ke orang lain juga begitu sama. Nah, ada yang berkata kalau tidak bohong nggak akan untung. Nah, itu pikiran yang keliru. Mungkin dengan kebohongan akan mendapatkan keuntungan yang besar, tapi berkahnya akan hilang. Padahal yang harus kita mohon kepada Allah dari rezeki itu bukan banyaknya, tapi keberkahan dari rezeki. Makanya kenapa Allah mensyariatkan ada zakat tijarah, ada zakat perdagangan. Tujuannya untuk apa? Salah satu hikmahnya adalah untuk membersihkan dosa-dosa, karena boleh jadi saat bertransaksi di situ ada kebohongan. Maka dengan syariat zakat mudah-mudahan Allah memaafkan. Nah, kata Nabi Ibrahim, kadzabtu salasa kadzabat, saya pernah berbohong 3 kali. Dan kalau saya baca hadisnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ternyata nampaknya selintas ini bukan bohong. Kata Nabi, 2 bohong atas nama Allah, 1 kebohongan untuk menyelamatkan dirinya. Kedua bohong atas nama Allah. Pertama, kata Nabi saat Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk menyembah berhala, dalam salah satu riwayat untuk berhari raya. Pada saat itu Nabi Ibrahim belum berani berterus terang, masih dakwah secara diplomatis, secara perlahan, tidak langsung. Maka Nabi Ibrahim menolak secara halus dengan mengatakan, mohon maaf, saya tidak bisa ikut beribadah menyembah berhala dengan kalian, karena ini saqim. Itu ada di dalam Quran. Ini saqim, saya sedang sakit. Kira-kira yang terpahami oleh kita sakit apa? Sakit badan. Seperti kalau kita diajak ke masjid, ayo Pak ke masjid itu nggak enak badan. Nah, kalau kita diajak ke pengajian, pura-pura sakit.
Tapi kalau Nabi Ibrahim, kenapa pura-pura sakit? Diajak mau musyrik. Ayo kita nyembah berhala, gak bisa. Ini sakit, saya sedang sakit. Yang tertangkap oleh orang yang mengajak Nabi Ibrahim sakit badannya, akhirnya ditinggal. Padahal yang dimaksud Nabi Ibrahim sakit apa? Sakit hati. Sakit hati melihat kemusyrikan yang dilakukan oleh kaumnya. Sakit hati melihat pembangkangan sulitnya kaumnya diajak untuk bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Nabi, bohong Nabi Ibrahim itu adalah pada saat menghancurkan berhala. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, karena di tempat Nabi Ibrahim itu ada tempat beribadah Gunung Namrud. Jadi segunung itu penuh dengan berhala. Maka saking kesalnya oleh Nabi Ibrahim dihancurkan itu berhala-berhala, dan disisakanlah berhala yang paling besar. Ternyata ada yang melihat. Kemudian Nabi Ibrahim ditangkap dan diinterogasi. Hei Ibrahim, hal anta fa'alta alihatana hadza? Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Apa kata Nabi Ibrahim? La bal huwa kabiruhum. Tidak, yang melakukan ini adalah berhala yang paling besar. Fas'alhu in kanu yantiqun. Ayo tanya kalau dia bisa ngomong. Fas'al, tanyakan. Kata raja, bagaimana aku bisa ngomong, bisa bertanya ke berhala yang tidak bisa ngomong? Maka kata Nabi Ibrahim, kalau tahu tidak bisa ngomong, kenapa disembah? Kira-kira bohong bukan, Pak? Kalau selintas ini seperti bukan bohong. Tetapi Nabi Ibrahim itu ngajak mikir, dialog intelektual. Tapi ternyata Allah malah juga. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, bohongnya Nabi Ibrahim itu adalah saat Nabi Ibrahim memasuki satu negeri yang di situ dipimpin oleh pemimpin yang zalim, dan pemimpin itu punya kebiasaan buruk, suka merebut istri orang. Jadi kalau bapak punya istri cantik, bapaknya dibunuh, istrinya direbut. Dan Siti Sarah itu disebutkan dalam hadis ahsanu ahlil ardh, paling cantik di muka bumi. Kalau ibu mungkin paling cantik semarga ya. Nah, istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah itu ahsanu ahlil ardh, wanita tercantik di muka bumi, sehingga setiap orang yang melihat tertarik. Maka bertemulah dengan pasukan raja, kemudian dilaporkan, wahai tuan raja, aku bertemu dengan seorang anak muda, bareng dengan seorang perempuan yang paling cantik di muka bumi, dan tidak ada yang paling berhak memiliki wanita itu kecuali Anda. Tangkap. Kemudian ditangkap dan ditanya, wahai Ibrahim, man dia? Siapa itu? Kata Nabi Ibrahim, iya ukhti, ini adalah saudari perempuan. Kira-kira yang terbayang apa? Saudari itu saudara sekandung atau saudara senasab. Tapi yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah saudara seiman. Nah, dengan begitu Nabi Ibrahim selamat, dilepas, tidak dibunuh, tapi istrinya diambil. Nabi Ibrahim terus berdoa dalam sholatnya supaya istrinya diselamatkan. Ternyata Siti Sarah pun dijaga oleh Allah. Setiap mau disentuh raja, tangan raja sentuh. Setiap mau menyentuh, tangan raja sentuh. Nah, itu bagus ibu kalau punya ilmu begitu. Nah, akhirnya dilepaskanlah oleh raja, dan kata raja, kalian ini bawa syaitan kepada aku. Pulangkan dia, hadiahkan hamba sahayaku bernama Hajar. Itulah yang kemudian nanti menjadi istri kedua Nabi Ibrahim, yang melahirkan Ismail. Dari Ismail itu lahir bangsa Arab, dari bangsa Arab itu lahir seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dengan bohong seperti ini, dengan 3 kali bohong seperti ini Allah marah, kira-kira Allah marah gak ke kita? Nah, itulah yang perlu kita renungkan, bahwa wabil khusus selama kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, berhati-hatilah, jangan sampai membatalkan ibadah saum dengan ucapan-ucapan yang mengandung dosa, ucapan yang penuh kedustaan,
ucapan penuh riba, penuh fitnah, penuh amarah. Karena ternyata ibadah saum kita, pahala ibadah saum kita bisa batal karena ucapan-ucapan kita yang mengandung dosa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan sempurna dan selesai dari ibadah saum Ramadan ini kharaja kayaumin waladat. Kita keluar dari bulan Ramadan bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, tidak ada dosa sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.